Ini motivasinya apa sih Pak jenengan kok ikut nanam, sedangkan background jenengan itu kan bukan di pertanian malah di peternakan ya Pak? Iya. Tapi kalau boleh tahu Pak, jenengan sudah berapa kali tanam itu tatap ini? Berulang kali tuh Mas, tapi gagal terus. Kalau istilahnya sini gue buka lebih dewek. Ini adalah kisah tentang tekad. Berlatar belakang sebagai seorang peternak, Pak Dawal kemudian jatuh hati pada dunia pertanian, khususnya cabai. Berkali-kali ia gagal, sampai akhirnya ia bertemu dengan orang yang tepat. Seorang mentor yang dengan sabar mengajarinya dari nol, dengan metode yang tepat dan ilmu yang benar. Kini, sebagai ketua kelompok tani, Pak Dawal menjadi sosok yang inspiratif, memberi contoh nyata kepada para anggota kelompoknya. Nah, ini tadi saya sudah jalan-jalan keliling di beberapa tanaman milik kelompok tani ini. Semua anggotanya tadi sudah saya tinjau. Itu ada beberapa kondisi tanaman yang bagus, ada kondisi tanaman yang kurang bagus. Tapi untuk di lingkungan setempat ini paling menonjol. Karena di kelompok tani ini pernah kita adakan acara sosialisasi bersama. Kita bareng acara sosialisasi tentang pembahasan bagaimana budidaya tanaman yang benar. Jadi untuk kali ini saya menyempatkan waktu untuk datang ketemu dengan Bapak Ketua Kelompok Tani dan juga anggotanya ini dengan tujuan apa? Kita lihat kondisi tanamannya dan kita lihat bagaimana hasilnya juga. Mungkin ada pesan nanti akan juga disampaikan oleh kelompok tani apa Mas ini Mas? Kelompok tani AMT. AMT ya? Ini dengan Ayo siapa Maju Mas? Tani. Saya Mas Ferry. Mas Ferry ya? Ya. Kelompok taninya Ayo Maju Tani. Maju ya Mas berarti ya, Maju. tetap maju ya. Nah ini tadi udah kita lihat kondisi tanaman milik sang ketua ya. Pak Ketua. Bapak Ketua itu bisa memberikan contoh kepada anggotanya. Ini bagi lahan demplotnya di pinggir jalan. Nah, setiap orang yang lewat itu pasti lihat di situ. Ini bisa membuktikan bahwasanya tanaman beliau itu kondisinya bisa dikatakan lulus seleksi alam. Di cuaca yang seperti ini curah hujannya sangat tinggi, tapi kondisi tanamannya masih bisa berdiri kokoh. Meskipun ada trouble, tapi trouble-nya itu sangat minim. Jadi yang perlu kita garis bawahi, sesuai SOP yang diterapkan oleh Bapak Ketua itu menjadi sebuah contoh kepada anggotanya. Jadi, semua anggota itu mungkin nanti bisa ikut menerapkan metode yang sudah dipakai oleh Pak Ketua. Pak Ketuanya siapa namanya Pak Ketua? Mana Pak Ketuanya? Ini Pak Ketua. Oh ini ya, Ya. Pak. Siapa namanya Pak? Pak Dawal. Nah, ini nanti sesi wawancara dengan Pak Dawal. Apa yang sudah dialami selama berbudidaya ini? Pernah nggak mengalami kegagalan? Ataupun pernah nggak menanam cabai yang sebagus ini? Itu nanti bisa dilanjut di sesi wawancaranya. Mungkin itu ya Mas, bincang-bincang kali ini kita ketemu, kita bareng, sharing bareng di lahan. Itu dengan tujuan agar kita selalu berbenah. Apa dari kesalahan yang kita pernah alami itu jangan diulang di kemudian harinya ya. Ini Mas Ferry bisa memberikan contoh juga untuk sampel bedengan yang sempurna seperti ini. Ini nanti drainasanya diatur semuanya sampai dengan ukuran bedengan sampai menghindari kelembapannya. Nanti Mas Ferry ini bisa disut, dilihatkan juga ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi dengan saya Mas Udin di channel Agro Makmur Official. Untuk kali ini saya sedang berada di salah satu lahan milik seorang petani yang di mana di sebelah saya ini kebetulan adalah petani binaan dari Agro Makmur yang dari awal sampai dengan panen selalu mengikuti SOP panduan yang kita kasih. Jadi nanti apa sih resep keberhasilannya? Apa cuma berangkat dari metode itu, langkah-langkahnya diikuti dari awal sampai dengan panen sehingga bisa mencapai keberhasilan? Atau ada mungkin resep lain yang nanti akan diceritakan langsung oleh beliau? Penjelasan yang nanti akan disampaikan mungkin menjadi wawasan bagi kita semuanya. Apa yang perlu kita benahi, nanti poinnya akan kita kasih tahu. Ini ada Bapak siapa Pak? Pak Dawal. Bapak Dawal ya. Ini tuh alamatnya mana Pak? Batur Sari Candiroto. Batur Sari Candiroto. Ini kebetulan kita sedang berada di desa ya, desa Batur Sari atau dusun Pak? Dusun Batur Sari. Dusun Batur Sari, tempatnya Candiroto. Pak Dawal ini kan ketua kelompok tani ya? Iya benar, saya ketua kelompok tani. Mungkin bisa diceritakan Pak motivasinya kenapa kok bisa sampai dengan bikin tanaman seperti ini, itu ada maksud dan tujuannya enggak Pak? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Pak Dawal dari Batur Sari Candiroto. Saya bertanam cabai. Iya, di sini dekat semua itu dari sedikit. Dari awal pengolahan tanah sampai pemupukan, sampai penyepraian, dan juga sampai pengocoran pun semuanya dari Mas Didi. Mas Didi. Dari Agro Makmur ya Pak? Ya, di Agro Makmur ya. Itu kan nggak mesti ketemu dengan saya Pak. Mungkin kalau pas ketemu dengan saya mungkin agak bisa cerita-cerita. Tapi kalau nggak ketemu dengan yang di toko itu juga tahu ya Pak tentang bagaimana pula tanaman ini. Iya. Misalkan Mas mungkin untuk nggak di situ, saya tanya sama itu Mas Ketip. Ketip ya, Mas Ketip yang udah sering kita sebut itu Mas Ketip ya. Betul. Ini motivasinya apa sih Pak? Jenengan kok ikut nanam? Sedangkan background jenengan itu kan bukan di pertanian, malah di peternakan ya Pak? Iya. Gini Mas, karena sedikit banyaknya ada lahan sedikit lah ya Mas ya. Oh, iya. Daripada tadinya tanaman jambu ini Mas. Oh ini jambu semuanya malah. Iya. Saya bongkar, lalu saya tanam Cabai ya. Awalnya kebun jambu. Kita kok bisa memilih tanaman hortikultura seperti cabai kayak gini Pak? dulu itu sudah pernah tanam cabai, cuman kan asal-asalan ya Mas ya. Iya. Nggak ada yang ditanya, juga nggak ada yang bisa diajak Sharingnya. sharing-sharing gitu loh Mas. Jadi saya lihat YouTube, buka-buka HP, lalu lihat Mas Udin lagi di itu Channel YouTube ya. channel YouTube itu, saya mencoba untuk ya belajar Mas Udin ini orang mana gitu kan. Oh gitu ya, penasaran dulu. Penasaran. Lalu saya cari ya ketemu juga Mas. Ketemu Mas. Oh berarti berangkatnya itu malah dari YouTube dulu ya Pak? Iya. Tapi kalau boleh tahu Pak, jenengan udah berapa kali tanam untuk startup ini? Udah berulang kali tuh Mas. Oh sebenarnya udah berulang kali. Iya. Tapi gagal Senior terus tuh, ternyata Mas. ini, senior. Tapi gagal terus. Kalau istilahnya sini gue karep dewek ngeten. Gue ngerti. Jadi nggak ngerti cara nanamnya, cara dasar-dasarnya apa gitu loh Mas. Oh berarti Dan anu ya Pak. Tahu. Belajar sama Mas Idin, dia buka YouTube lalu ke sana. Oh berarti udah sering ya Pak kalau untuk penanaman cabai Iya, bisa kopi juga. Ini kan penanaman pertama kali ikut saya berarti ya Pak? Iya ya? iya iya. Dari nol. Betul, Sampai Mas. ini mulai tertarik di hortikultura ya Pak. Tapi meskipun awalnya sudah pernah nanam, tapi mungkin karena belum fokus juga ya Pak. Iya. Yang awal itu kan lebih fokus ke mungkin apa di tanaman perkebunan kayak kopi ya, jambu. Iya. Terus ada peternakan, mungkin dengan kesibukan seperti itu kan yang menjadikan jenengan mungkin kurang fokus di hortikulturanya ya, Pak. Iya. Nah untuk kali ini Pak, kalau varietas yang jenengan tanam dulu itu
perbedaannya dengan yang sekarang kita tanam? Ini kan kalau saya lihat itu kan nggak ada kuningnya. Ada kuning itu kalau tadi jenengan cerita itu karena sulaman ya. Iya. Karena sulaman. Itu gagalnya yang dulu itu karena apa? Kalau menurut saya itu mungkin bedengan terlalu pendek Ya. dan dasarnya juga mungkin kesalahan di situ loh Mas. Berarti di pupuk dasar sama mungkin pengolahan awal ya, bedengannya kurang tinggi ya. Kalau untuk hasilnya yang dulu Pak, seperti apa? Gagal terus tuh Mas. Gagal itu dalam artian nggak panen atau panennya cuma sedikit gitu? Cuma sedikit. Tanaman 3.000 paling banyak 20 kilo Mas. Paling Wah. banyak itu loh Mas. Itu Mas. Memprihatinkan berarti. Enggak. Berarti kondisi tanamannya nggak tinggi. Enggak tinggi. Cuma segini aja Mas. Segini kan? Ya. Itu varietasnya Ini- bonsai mungkin. Lahan ini 9 tanaman 900. Kemarin petik itu hampir 70 loh Mas. Hampir 70 kilo. Iya. Ini cuma 900 pohon. 900 pohon. Dipetikan ke berapa nih Pak? Ke 10. 10 kali ini udah 10 kali petik ya. Iya. Kalau di pinggir jalan itu kan biasanya orang itu kayak panik duluan ya, Iya. panik duluan di pinggir jalan kalau nggak bagus itu kan takutnya jadi bahan omongan orang itu Iya, pastinya iya. ya. Betul itu Mas. Iya, iya benar ya. Iya. Nah, Sampai apalagi- malu dulu Mas. sampai malu ya. Apalagi jenengan sebagai ketua kelompok Iya, tani betul, ya, betul. ketua kelompok tani yang harusnya memang memberikan contoh untuk anggotanya. Tapi ini suatu keberhasilan ya dengan Pak. Itu bisa merubah metode yang tadinya itu tadi apa? Metodenya apa Pak? Asal-asalan ya? Ya asal-asalan. Metode asal-asalan. Gue itu apa Pak? Tadi Buku karapi dewek. kalau gue itu kan kalau bahasa Indonesianya kita cuma kekeh sama pendirian kita sendiri Iya, gitu ya. iya. Egonya itu terlalu tinggi Iya. sampai nggak mau dengerin kata orang ibaratnya Iya, Pak. iya, Wis betul. pokoknya asal-asalan kayak gitu kan. Tapi untuk kali ini Pak Dawal bisa memberikan contoh kepada anggotanya, memberikan bukti ini bahwasanya saya sebenarnya bisa nanam gitu. Kalau SOP-nya sendiri itu dijalankan dari awal berarti Pak. Dari awal ya, dari pengolahan tanah toh. Masih inget nggak Pak itu pupuk dasarnya itu pakai apa? Gitu. Pakai Purima, Fosfat ya. fosfat ya, pupuk kandang tuh Mas ya. Pupuk kandang, Yang kambing itu ya. ya. Kambing nggak Din? Ya, Kambing ya, kambing fermentasi, fermentasi, terus dulu betul dulu. Kalau varietas yang tanamnya apa ini? ini serawung. Serawung. Ya. Kalau varietas serawung ini kan tipe meruduk, lebih tahan virus ya. Perawatan selanjutnya juga sesuai juga ya. Iya, Kalau punya tanaman seperti ini tuh apa sih yang menjadikan jenengan tuh bisa senyum atau apa itu kan? jadi semangat loh Mas. Jadi semangat. Jadi semangat di Ya, tengah ya. gempuran curah hujan yang begitu tinggi ya Pak. Ini di apa daerah kami itu mungkin nggak cuma di daerah kami ya, di beberapa wilayah ini kan ada sekitar 2 minggu ini full curah hujannya sangat tinggi. Iya. Ini saya lihat kanan kiri itu kan saya lihat tanaman banyak yang kuning, banyak yang kerdil, banyak yang kena pucat daun, layu. Sedangkan punya Pak Dawal ini angka penyakit itu sangat minim. Kondisi daun itu cuma ada serangan hama. Itu aja cuma sedikit ya Pak. Itu serangan hama tadi saya balik daunnya itu ada serangan hama. Yang mengakibatkan apa? Ada bunga yang jatuh ya. Iya. Tapi nggak banyak. Ini bunga yang jatuh nggak banyak, tetap buahnya masih banyak. Tapi kalau untuk penyakit yang lain kayak kelayu fusarium itu ada, tadi saya lihat itu ada tapi minim ya, minim. Mungkin dari populasi 900 ini yang mati paling baru 1, 2, 10 mungkin ya Pak. Iya, paling banyak 10 mungkin. Paling ya. banyak 10 mungkin. Ya, ini sudah vertikan ke 10, yang mati cuma 1 sampai 10 ibaratnya kan. Iya. Secara prosentasenya masih bisa disebut. Secara produktivitas kan tadi Nilan cerita kan petikan ke 10 dapat 70 kilo dari total populasi 900 pohon. Ini cuma 900 pohon berarti Pak. 900 ya. Terus kalau lebat kayak gini kelihatan banyak banget Iya. ya Pak. Tapi kalau awal misalkan ya, yang awal itu kan bedengannya nggak setinggi ini kan, Iya. nggak setinggi ini, terus jarak antar bedengannya nggak selebar ini. Apa jenengan nggak sayang lahannya Pak? Jadi kan kalau yang dulu kan populasinya mungkin kalau lahan Iya. segini bisa masuk sampai 1.500, bahkan bisa lebih. Ini cuma 900, apa jenengan nggak takut nanti, wah takutnya populasinya itu cuma sedikit tapi hasilnya ikut sedikit gitu loh Pak? Enggak.
Iya ya. Kalau pikiran saya gini Mas, tanaman jarak lebih renggang mungkin buah lebih banyak gitu aja. Oh gitu Mas. aja ya. Itu alasannya seperti itu. Ya. Ya secara garis besarnya itu kan karena jarak antar bedengannya itu lebar, secara perawatannya itu mudah. Satu itu. Terus kenapa kita bikin tinggi bedengannya? Itu maksud dan tujuannya menghindari kelembapan ya. Biar pH-nya tidak turun. Karena apa? Tingkat keasaman tanah itu kan kalau bedengan rendah itu pasti nanti tanah mudah asam, ya kan? Karena daya simpan airnya terlalu tinggi, di bawah ada air lagi, ya mungkin resikonya nanti jamurnya itu kan. Ya. Terus kalau untuk jaraknya itu jarak tanamnya itu semakin lebar semakin bagus karena percabangan cabai itu pada kalau jangan pengen tahu itu bisa sampai 14 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa sampai 14. Kalau kita bisa memaksimalkan percabangan kanan kiri itu bisa sampai 14 ini terus ke sininya ke samping juga bisa 14, secara otomatis untuk produktivitasnya bisa lebih maksimal. Nah ini PR-nya cuma kalau ini kan mungkin jenengan sudah sangat terapi, kalau bagi saya sangat terapi ya. Ini sampai pasang acir, Iya. yang harusnya disabuk pakai tali aja jenengan pakai bambu lagi Iya. ya kan. Itu SOP-nya udah bagus banget ini. Ini bisa dicontoh kalau untuk teknis perawatannya seperti ini, tapi ini yang menjadikan saya kurang, aduh, kenapa kok nggak dirempel gitu Pak. Kalau dirempel itu kan sisakan 2 atau 3 ataupun habis sisakan 1. Itu tanaman bisa rimbunnya lebih gini lagi. Gitu Mas. Iya, mungkin secara tonasinya nanti keluarnya juga akan lebih banyak. Itu buat pembelajaran yang akan datang kan. Pak Dawal mungkin nanti akan mempersiapkan lahan lagi itu, mungkin bisa koreksi lagi mana kurangnya itu di situ ya. Jadi tinggal di perempelan, cara nali, ya kan. Ya. Itu nanti kondisi tanamannya mungkin bisa lebih bagus lagi. Tapi ini kalau saya lihat di sini ya dengan sudah juara 1. Saya tadi kan sudah muter-muter ya. Saya muter-muter sama rombongan kelompok tani ini jenengan semua harus ditengok lahannya ya kan. Sampai saya jalan berapa kilometer itu tadi. Tapi saya salut. Ini satu kelompok tani. Ini yang perlu kita ketahui ya. Satu kelompok tani binaannya Pak Dawal nih. Tadi saya tengok, alhamdulillah di lingkungan setempat ini masuk kriteria bagus ya Pak. Dan kondisi tanamannya rata-rata aman dan hampir menyerupai tanamannya Pak Dawal. Ada satu anggotanya yang lebih bagus, nanti kita akan konten setelah videonya Pak Dawal ini muncul ya Pak. Ini istimewanya Pak Dawal, jadi nggak pelit ilmu. Pak Dawal selalu dan selalu itu komunikasi dengan saya. Kalau ada pertanyaan dari anggota kelompok taninya, itu selalu disampaikan ke saya. Ini cara pengobatannya itu seperti apa. Saya dibilang kelompok taninya apa itu Mas? AMT ya. Ayo Maju Tani. Ayo Maju Tani ya. Iya betul. Mas. Kok bisa namanya itu Pak? Karena gini Mas, semua anggota itu pemuda semua. Oh ini rata-rata muda Iya, semua ya? Pemuda semua. Jadi baru mulai sekarang ini loh Mas. Baru nih. Iya baru iya. Oh berarti rata-rata yang ikut Pak Dawal itu kelompok Pemula. tani baru dan masih pemula-pemula. Iya betul tuh Mas. Ini anak muda rata-rata Pak. Iya rata-rata. Padahal awal kesibukan anggota-anggota jenengan itu apa Pak? Cuman pada merantau, kok kerja apa gitu loh Mas. Di rumah terus itu bertani itu loh Mas. Fokus bertani Iya, malah. fokus bertani. Bertani itu kadang kan anak muda itu malu. Malu. Saya pertama ngerawat sapi juga sama Pak. Iya. Kalau saya nyemprot jam 6 pagi sudah harus sampai rumah Pak. Biar nggak ketahuan orang itu Pak. Kalau saya nyemprot itu kan. Tapi kalau sekarang enggak, saya udah biasa di lahan. Malah seneng ini Pak. Iya. Mantap. Jadi kan angka kebahagiaan orang itu kan tidak diukur dari seberapa banyak harta itu kan, tapi lihat kondisi tanaman seperti ini dengan harga ini sekarang berapa ini Pak? 12.000 Pak. 12.000 ya, tapi jenengan masih bisa bersenyum. Tetap semangat. Ya? Tetap semangat ya. Semangat.
Karena dengan harga 12.000 pun kalau dapatnya 70 kilo ya kemarin Iya. ya, 70 kilo itu kan ya masih masuk lah, masih masuk. Tinggal nanti kita rawat benar-benar, usahakan kondisi tanaman itu bisa bertahan. Tadi ada info dari itu pengepul cabai yang ikut anggotanya Iya, dengan juga, ya kan? Berapa hari lagi itu harga bakalan naik lagi. Banyak banget kasus ini saya lihat di YouTube, di TikTok itu kan banyak yang share tentang kegagalan ya. Jadi banyak banget ini berita yang di wilayah sana. Kita doakan aja kalau memang lokasinya itu rawan banjir ya sebisa mungkin usahakan bedengannya di pinggir tinggi. Minimal tuh 30 cm itu nggak boleh, 30 cm ke bawah itu nggak boleh kena air minimal. Syukur-syukur bisa sampai 40 cm itu tuh tidak ada genangan air yang meresap ke atas. Soalnya kan di beberapa wilayah itu yang lokasinya di situ lahan datar, yang harusnya tanam padi sekarang cabai. Yang di wilayah bawang merah sekarang cabai juga ya. Nah, sekarang pegunungan juga sekarang dirombak Cabai ya, jadi Mas, ya. cabai ya. Ini semua cabai ya. Iya. Nanti yang mengkonsumsi siapa itu kan? Ya. Tapi ya nggak apa-apa. Karena apa? Kalau ini versi saya, Pak Dawal tadi kan tempat ya bener Mas Udin, itu kalau perawatan cabai itu tingkat kesulitannya paling tinggi. Iya. Inilah seninya cabai. Kenapa harga cabai bisa sampai 100.000 dan di luar Jawa sampai ada yang 150.000? Itu karena tingkat perawatannya paling tinggi. Pak Dawal nanti bisa cerita cabai itu mudah, ya kan? Kalau sudah dapat ilmunya ya kan. Nah, sementara ini tak mentorin dulu nggak apa-apa Pak. Tapi untuk tahapan berikutnya mungkin 3 kali tanam, 4 kali tanam ini metode saya harusnya itu sudah bisa mentorin orang lain Pak. Ilmunya biar berkah, biar bisa jadi amal jariah buat orang lain itu kita tularkan. Kalau pembahasan tentang ini budidaya Pak, itu kan dengan baru perubahan ya, ini perubahan metode yang awalnya itu asal-asalan sekarang jadi ikut saya. Apakah nanti untuk tanam berikutnya mau dibikin cara yang sama lagi kayak gini Pak? Tetap itu Mas, Oh tetap ya. akan lebih bagus lagi dulu Mas. Amin amin, Bismillah ya Pak. Bismillah. Ini dikoreksi lagi nanti Ya. misalkan evaluasi dari tanaman yang pertama, nanti untuk keduanya bisa lebih bagus lagi ya. Ini dengan harapan sudah ketemu harga tinggi ya Pak. Ini harga murah, tidak mematahkan semangat Pak Dawal ternyata. Mungkin yang kedepannya bisa tanam 6 ribuan. Oh ini populasinya malah ditambah Iya, sekarang ya Pak. Harga Tambah murah satu- aja ditambah tambah satu nih. lokasi loh Mas. Tambah satu lokasi lagi ya. Iya. Mantap mantap. Oh, tetap semangat tuh Mas. Ya, semangat. Kalau soal rezeki kan kita nggak ada Iya. kendala, Pak. Kalau soal harga kita pasrahin aja sampai di atas. Yang dulu itu kuning semua itu Mas. Kuning Tinggi semua. lancir itu loh Mas, tapi kuning semua. Berarti cuma tingginya gini dok, Iya. panas airnya nggak banyak, percabangannya banyak. Ya betul tuh Mas. Makanya 3.000 pohon cuma dapat 20 20 ribu. 20 kilo 20 ya. kilo ya. 20 kilo. Tapi 20 beda tipe Pak. Tipe Beda tegak tipe. atau merude? tegak. Jauh tipe tegak. Soalnya kalau yang belum tahan virus, seperti kita memaksakan diri Pak. Iya kan? Kalau belum tahan virus, ya biayanya pasti membengkak. Inseknya harus pakai yang bagus dan sebagainya. Dan itu pun tidak menjanjikan tanaman itu nantinya akan buahnya banyak. Gitu. Boleh kembali nggak bisa mungkin ya Mas ya. Nggak bisa. Kalau yang udah tahan virus jenengan yang rasakan, yang dirasakan mungkin Pak. Secara pertumbuhannya gimana kalau yang sudah tahan virus kayak gini? Wah, yang tahan virus enak Mas. Enak ya Pak. Katanya gini Mas, nggak ada yang kuning. Apalagi jenengan gini Pak. Ya tadi kan jenengan cerita sampai nggak pernah pakai obat keriting ya. Iya. Ya kan buat sama buat kutu-kutuan sampai nggak dikasih. Sampai tadi saya lihat itu sampai yang daun bawah itu ada yang kena hama itu kan sampai nggak tahu karena ini kan tahan virus kan nggak kelihatan kalau kena hama. Kalau Mungkin terlalu banyak ininya Mas. tunas airnya, Tunas airnya, kalau tunas airnya iya. saya setuju Pak. Itu kan ada yang 8, 9 Iya, itu betul nggak itu, Mas. dirempel itu kan akhirnya jadi mungkin bisa jadi sarang hama juga di situ kan. Kalau tadi sudah dijelaskan Pak Dawal lebih enak yang tahan virus ya. Itu karena mungkin secara perawatannya dia nggak terhambat. Jadi secara pertumbuhan itu karena nggak keriting ya kan. Iya. Karena nggak keriting jadi pertumbuhan jalan terus, Jalan cabangnya terus, ya. jadi bisa maksimal kan Pak. Tapi kalau untuk penyemprotannya sendiri Pak, berarti yang disemprot untuk mulai berbuah kayak gini itu apa aja Kak? Yang pertama
Untuk rutinan ya Mas? Rutinan ya, rutin. Ya, maupun- Rutin itu berapa hari sekali, Pak? 3 hari sekali. Oh, berarti konsisten di dinas. Ya, 3 hari sekali. 3 hari sekali. Itu untuk rutinannya itu pakai apa aja, Pak? Mangkosep, terus Bisano ya Mas ya. Susano itu ban supermetrin Ya, supermetrin. untuk alat buahnya. Sama itu bergitop itu bahan. Asal sekali. Iya. Itu 3 itu bahan itu, Pak. Iya. Berarti 3 bahan itu terus gitu ya. Mankosep, azelstrobin sama supermetrin. Tapi untuk nutrisinya, Pak, dikasih nggak? Iya. Tetap dikasih. Kalium, fosfat, ya. Oke. Berarti tetap sama yang dijalankan sesuai SOP di buku itu ya, Pak. Pengocoran juga 1 minggu sekali pakai kalsium. Oh, berarti jenengan kalsium dibikin rutin Iya. tiap 1 minggu Iya. sekali kocor ya, Pak? Iya. Untuk Paling lama 10 hari. paling lama. Iya. Wah, berarti ini kunci keberhasilannya di situ. Jadi yang perlu digarisbawahi poinnya itu di sini, Pak Dawal ini. Kenapa bisa sampai ke titik keberhasilan yang sangat tinggi kayak gini? Itu karena konsisten di perawatan itu, penyemprotan intervalnya 3 hari sekali, Iya. pengocoran kalsium per seminggu sekali, Iya. bahkan bisa paling lama 10 hari iya. sekali. Ini istimewanya. Ini istimewanya di situ. Jadi di balik kesuksesan itu ada pola perawatan yang konsisten. Ya, interval itu diperhatikan dan juga ini memperhatikan juga untuk masalah kelembapan tanahnya. Kenapa kok kalsium dimasukkan setiap saat oleh Pak Dawal? Ya mungkin karena curah hujannya terlalu tinggi. Ya, betul Inginnya itu, Pak Mas. Dawal itu biar pH-nya selalu stabil ya, dan angka resiko serangan jamur itu jadi lebih rendah. Kalau untuk SOP-nya di buku sudah sesuai semuanya, yang penting interval penyemprotannya yang konsisten seperti itu. Jadi motivasinya seperti itu ya. Mungkin Mbak Dawal ada pesan dan kesan yang mau disampaikan, Mbak, untuk para petani di seluruh Indonesia ini. Ya, untuk petani di seluruh Indonesia tetap semangat walaupun harga rendah. Berarti tetap semangat meskipun harga rendah. Yang penting kita kejar apanya, Pak? Kita kejar tonasenya. Ya, tonasenya. Kalau tonasenya keluar dengan harga segini pun, itu kita masih bisa tutup biaya operasional. Nah, kalau kita rawat, nanti pasti akan ketemu harga tinggi lagi. Dengan harapan seperti itu ya, Pak Dawal. Mungkin itu bincang-bincang kali ini dengan Pak Dawal. Terima kasih banyak atas waktunya. Ambillah sisi positif dari apa yang tadi kita obrolkan atau kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Buang jauh-jauh sisi negatifnya. Karena apa? Jangan pernah jadi orang yang selalu mempunyai prasangka buruk terhadap orang lain, ataupun selalulah kita berpositif thinking ya. Kalau kita selalu berpikiran positif, insya Allah hidup kita akan sehat, Pak Dawal. Ya, mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kali ini mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir, tapi awal dari sebuah proses belajar. Kini, Pak Dawal bukan sekedar petani. Ia adalah pemimpin, guru, sekaligus teladan. Bahwa siapapun bisa berubah, asal mau belajar dan tak mudah menyerah. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita-cerita menarik lainnya.